Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tiara Salsabila dengan NPM A1A02457 akan berpidato mengenai pendidikan di abad ke-21 untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Dr. Rio Kurniawan MPD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang mudah ini untuk membahas sesuatu yang sangat penting bagi masa depan kita bersama, yaitu pendidikan di abad ke-21 ini. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di tengah arus perubahan yang sangat cepat. Teknologi berkembang dengan sangat pesat. Informasi dapat diakses dalam hitungan detik, dan kecerdasan buatan perlahan-lahan mulai menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan tidak bisa lagi mengandalkan metode lama. Pendidikan abad ke-21 harus mampu beradaptasi, berubah, dan berkembang sesuai tuntutan zaman. Pertanyaannya sekarang, apa itu pendidikan di abad ke-21? Pendidikan abad ke-21 bukan sekedar pembelajaran di kelas, bukan hanya tentang menghafal teori atau rumus, dan bukan pula hanya soal nilai di atas kertas. Pendidikan abad ke-21 ini adalah proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Pertama, berpikir kritis. Anak-anak kita harus dibekali kemampuan untuk menganalisis informasi, menyaring berita yang benar dan hoax, serta mengambil keputusan berdasarkan logika dan data. Di era digital, banjir informasi adalah kenyataan. Tanpa kemampuan berpikir kritis, peserta didik akan mudah terjebak dalam misinformasi yang menyesatkan. Kedua, kreativitas. Dunia kerja saat ini tidak lagi hanya mencari pekerja keras, tetapi pekerja kreatif, inovatif, dan mampu menciptakan solusi. Pendidikan harus mampu menumbuhkan imajinasi dan keberanian untuk mencoba hal baru. Proses belajar tidak boleh hanya berfokus pada jawaban yang benar, tetapi juga pada jawaban-jawaban yang menantang. Ketiga, kolaborasi. Abad ke-21 ini adalah abad kerja tim. Tidak ada lagi pekerja yang bisa dilakukan sendiri. Maka dari itu, peserta didik perlu dilatih untuk bekerja sama, saling menghargai pendapat orang lain, dan membangun empati. Ini bukan hanya soal kerja kelompok di kelas, tetapi bagaimana mereka ini bisa berinteraksi dalam keberagaman, baik budaya, agama, maupun cara berpikir. Keempat, komunikasi. Kemampuan menyampaikan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tulisan, menjadi sangat penting. Di dunia kerja, orang-orang sukses adalah mereka yang mampu berkomunikasi dengan baik, menyampaikan pendapat, berdiskusi, bahkan bernegosiasi dengan orang lain. Maka, pendidikan harus memberi ruang bagi siswa untuk aktif berbicara, berdiskusi, dan menulis. Hadirin yang saya banggakan, pendidikan abad ke-21 juga menuntut adanya integrasi teknologi. Dalam proses belajar mengajar, guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi. Internet, video pembelajaran, platform e-learning, dan media sosial telah menjadi bagian dari sumber belajar. Maka, guru harus bertransformasi dari sumber ilmu menjadi fasilitator pembelajaran. Peran guru adalah membimbing, mendampingi, dan memotivasi siswa untuk belajar mandiri dan aktif. Namun, kita juga tidak boleh lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal teknologi. Nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan cinta tanah air tetap harus menjadi fondasi utama. Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang seimbang antara hard skill dan soft skill, antar ilmu pengetahuan dan akhlak mulia. Kita juga perlu menyoroti pentingnya literasi digital. Generasi muda kita perlu dibekali kemampuan untuk menggunakan teknologi secara bijak. Mereka harus diajarkan etika digital, privasi, keamanan informasi, dan dampak psikologis dari penggunaan gawai secara berlebihan. Literasi digital bukan sekedar bisa mengoperasi teknologi, tetapi mampu menggunakan secara sehat dan bertanggung jawab. Hadirin sekalian, kita semua, guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pendidikan abad ke-21 ini. Bukan hanya tugas sekolah, tetapi tugas bersama. Kita harus membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pemerintah harus mendukung dengan kebijakan yang progresif. Masyarakat harus memberi ruang bagi kreativitas, dan keluarga harus menjadi tempat pertama menanamkan nilai-nilai kebajikan. Mari kita ingat bahwa masa depan bangsa ini ditentukan oleh generasi muda hari ini, dan kualitas generasi muda ditentukan oleh kualitas pendidikan.
Jika kita ingin Indonesia menjadi bangsa yang maju, maka kita harus ingat bahwa masa depan bangsa itu ditentukan oleh generasi muda hari ini, dan kualitas generasi muda ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Jika ingin Indonesia menjadi bangsa yang maju, berdaya saing, dan bermartabat, maka tidak ada jalan lain selain memajukan pendidikan kita. Hadirin yang saya hormati, jika kita telah lebih jauh tentang pendidikan di abad ke-21 ini, tidak hanya soal konten dan metode, tetapi juga kesenjangan akses. Masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Masih ada siswa yang harus berjalan berkilometer hanya untuk sampai ke sekolah. Masih banyak guru yang mengajar tanpa dukungan teknologi. Kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan ini. Transformasi pendidikan tidak akan pernah adil jika hanya terjadi di kota-kota besar. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan hanya menjadi prioritas karena sejatinya pendidikan adalah hak setiap warga negara. Tidak peduli di mana ia tinggal, dari keluarga mana ia berasal, atau latar belakang ekonominya. Maka dari itu, diperlukan sinergi antar pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan usaha, serta komunitas untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia dapat menikmati pendidikan yang layak. Selain itu, kita juga perlu membicarakan tentang pendidikan karakter di era digital. Kita hidup di zaman di mana batas antar dunia nyata dan dunia maya semakin kabur. Anak-anak dan remaja kita berinteraksi lebih sering dengan layar dibandingkan dengan manusia. Maka, penting bagi kita untuk memastikan bahwa dalam setiap proses pendidikan ada ruang untuk menanamkan nilai moral, etika, dan kemanusiaan. Pendidikan karakter bukan sekedar mata pelajaran di sekolah. Ia harus hadir dalam setiap interaksi, dalam setiap kebiasaan, dan dalam keteladanan yang ditunjukkan oleh para pendidik dan orang dewasa di sekeliling anak-anak. Dalam dunia yang semakin kooperatif ini, kita tidak hanya butuh generasi yang pintar, tetapi juga generasi yang berintegritas, berempati, dan memiliki komitmen. Hadirin sekalian, kita semua tentu ingin melihat Indonesia menjadi bangsa yang besar, tangguh, dan dihormati di kancah global. Tapi mari kita jujur, itu semua tidak akan mungkin tanpa pendidikan yang kuat. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, hasilnya mungkin tidak langsung terlihat hari ini atau besok, tapi 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Dan ketika hasil itu datang, ia akan membawa perubahan besar bagi seluruh bangsa. Oleh karena itu, mari kita tanpa terkecuali menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Mari kita bantu anak-anak menemukan potensi terbaik dalam dirinya. Mari kita beri ruang bagi guru untuk terus berkembang dan berinovasi. Mari kita dorong pemerintah agar terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kualitas dan keadilan pendidikan. Dan yang paling penting, mari kita rawat harapan. Karena pendidikan pada akhirnya akan tentang harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik, harapan untuk kehidupan yang lebih bermakna, dan harapan untuk dunia yang lebih manusiawi. Hadirin sekalian, sebagai penutup, mari kita ingat masa depan tidak datang begitu saja. Ia harus dipersiapkan, dan pendidikan adalah jalan terbaik untuk mempersiapkannya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk terus belajar, tumbuh, dan membawa perubahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.